prosesi penyerahan plakat dari KPK. Sebenarnya KPK itu kan memiliki amanah dari undang-undang untuk melaksanakan pendidikan anti korupsi. Dan kita masuk melalui pendidikan agar memang generasi pemimpin di masa datang itu memiliki karakter yang kuat, standingnya terhadap anti korupsi itu bagus, mendukung program-program anti korupsi sehingga negeri ini harapannya bisa bebas dari korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Halo Sobat Semada TV, kembali lagi bersama saya Putra Oktaviana. Kali ini kita sedang bersama dengan Ibu Sari Anggraini dan Ibu Siti Fatimah dari KPK, di mana di sini mereka melaksanakan kunjungan observasi implementasi pendidikan anti korupsi. Sekarang kita mau kenalan dulu nih sama ibu-ibunya. Oke, sekarang ini dengan ibu siapa, Bu? Saya dengan Sari Anggraini. Saya dari Direktorat Jejaring Pendidikan KPK di bawah Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Oke. Saya dengan Siti Fatimah, bisa dipanggil Fatimah, sama saya satu tim dengan Bu Sari dari Direktorat Jejaring Pendidikan Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK. Oke. Nah, jadi gini Bu, kita mau berbincang-bincang dikit ya Bu, supaya siswa-siswi kita dan juga para wali murid bisa mengenal juga ya kira-kira latar belakang dari kegiatan observasi implementasi pendidikan anti korupsi ini apa aja sih Bu? Ya. Sebenarnya KPK itu kan memiliki amanah dari undang-undang untuk melaksanakan pendidikan anti korupsi. Jadi salah satu tujuannya adalah kita ingin membentuk budaya tidak ingin korupsi di masyarakat. Karena apa? Karena ternyata generasi ke depan itu benar-benar generasi yang akan menjadi pemimpin bangsa ya. Betul. Dan kita masuk melalui pendidikan agar memang generasi pemimpin di masa datang itu memiliki karakter yang kuat, standingnya terhadap anti korupsi itu bagus, mendukung program-program anti korupsi sehingga negeri ini harapannya bisa bebas dari korupsi. Betul. Jadi memang kita bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Dinas Pendidikan seluruh Indonesia, termasuk Kementerian Agama ya, karena kan ada banyak sekolah juga yang di bawah Kementerian Agama. Betul. Untuk bisa melakukan insersi gitu ya, pembelajaran terkait dengan pendidikan anti korupsi yang intinya adalah pendidikan karakter integritas melalui pendidikan kepada generasi yang kita didik saat ini mungkin itu. Oke. Nah, di sini Ibu Sari ya, Ibu Sari sudah melaksanakan kunjungan di sekolah mana saja nih Bu? Kita kemarin keliling ke Jawa Tengah ya. Jadi sebelumnya kita juga ke Lampung, tapi nggak cuma di kota Bandar Lampung yang sebelumnya. Sekarang juga kita nambah juga ke daerah lain yang belum kita kunjungi di Lampung sebelumnya. Jadi daerah Pesawaran, Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan beberapa wilayah di Lampung. Kita mau melihat sebenarnya implementasi pendidikan anti korupsi yang sekarang berlangsung itu selama ini evaluasinya seperti apa, kemudian apakah sudah cukup efektif, apakah ada kendala atau tantangan yang dihadapi, sehingga kita bisa mengambil praktek-praktek baik yang bisa kita tularkan ke sekolah-sekolah yang lain. Jadi ya udah banyak sekolah sih yang kita datangi, ke daerah lain juga ada tim lain yang ke wilayah beberapa wilayah selain Lampung dan Jawa Tengah. Dan kami saat ini sedang menyusun dokumen strategi nasional pendidikan anti korupsi yang akan ditularkan atau akan menjadi referensi seluruh satuan pendidikan di Indonesia ya. Harapannya ada praktek-praktek baik yang bisa kita tuangkan sehingga memberikan inspirasi bagi sekolah-sekolah lain, terutama di sini nih, di sekolah SMP 2 Negeri Bandar Lampung. Ini banyak sekali inovasinya. Mudah-mudahan sekolah-sekolah lain bisa juga mengambil praktek baik yang ada di sekolah ini untuk Amin pendidikan amin ya karakter. rabbal alamin. Nah Bu, kan jadi kan kalau di SMP itu ada namanya pendidikan kewarganegaraan ya Bu. Ya. Kira-kira bedanya pendidikan kewarganegaraan dengan pendidikan anti korupsi ini apa nih Bu? Ya, sebenarnya sesuatu yang beririsan ya. Jadi di pendidikan kewarganegaraan juga dididik untuk bagaimana membentuk generasi yang nanti ke depannya menjadi warga negara yang baik, kan seperti itu ya. Jadi ada nilai-nilai di sana yang ditanamkan juga, dan itu beririsan sekali dengan pendidikan anti korupsi yang utamanya juga membentuk karakter baik, terutama karakter integritas. Jadi mungkin
perbedaannya adalah di dalam pendidikan anti korupsi kita melihat irisannya ya. Ada irisan di mana di situ juga memberikan pendidikan anti korupsi. Jadi bukan sesuatu yang terpisah, tapi dua-duanya itu seperti himpunan ya. PKN besarnya di dalamnya ada pendidikan anti korupsi sebenarnya. Berarti di sini pendidikan anti korupsi itu ada di dalam PKN. Salah satunya, tapi kita bisa masuk ke agama juga, gitu ya. Kita juga bisa masuk ke mungkin ada beberapa seperti ekskul yang pramuka itu kan juga bagaimana melatih karakter anak-anak secara langsung ya di lapangan. Iya betul. Termasuk juga olahraga mungkin. Jadi dari sportivitas itu juga bisa kelihatan sebenarnya karakter integritasnya. Jadi nggak cuman insersi materi pembelajaran di kelas melalui PKN, tapi juga melalui pelajaran-pelajaran lain yang sifatnya intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Iya, jadi kan kalau di SMP itu ada yang namanya pelajaran IPA, IPS, matematika dan lain-lain gitu Bu. Berarti dia fokus mempelajari bidang tersebut. Betul. Nah, kira-kira nih, kan kadang-kadang anak murid masih belum jelas ya Bu ya. Kira-kira PKN ini mapel sendiri, terus pendidikan anti korupsi ini mapel sendiri, atau dia hanya ada di dalam semua kesatuan di pembelajaran itu? Sebenarnya pendidikan anti korupsi itu harusnya menjadi paradigma sih sebenarnya, karena jangan sampai sekolah memiliki beban baru menganggap pendidikan anti korupsi ini sesuatu yang berbeda gitu ya. Padahal bukan berbeda, sebenarnya kita masuk ke dalam semua pembelajaran. Intinya sebenarnya bagaimana mendidik anak menjadi karakter yang berintegritas. Seperti itu, dan itu bisa masuk melalui pelajaran apapun gitu ya, kemudian juga kegiatan ekstrakurikuler maupun kokurikuler manapun. Dan ini sejalan dengan profil pelajar Pancasila sebenarnya, yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu akhlak pada diri sendiri, di mana di dalamnya ada integritas ya di dalam profil pelajar Pancasila. Jadi bukan sesuatu yang terpisah harusnya menjadi berdiri sendiri, tidak gitu. Jadi dia menjadi paradigma harusnya. Betul. Nah mungkin Mbak Fatimah punya pendapat, monggo. Ya kurang lebih seperti itu sih, sama, tapi yang ingin kami sampaikan dari KPK adalah bahwa penanaman nilai-nilai kejujuran ini kami harapkan bisa dilakukan oleh sekolah melalui pembelajaran gitu, sehingga semuanya bisa berperan aktif untuk pemberantasan ataupun pencegahan korupsi di dalamnya, seperti itu. Nah, terkait tadi yang Ibu tanyakan, sebenarnya mata pelajaran lain misalnya matematika, IPA itu juga bisa menggunakan pendekatan anti korupsi gitu di sana ya. Nah, ada praktik-praktik yang sebetulnya KPK sudah kembangkan melalui modul-modul yang mungkin nanti kita bisa sosialisasikan lebih jauh seperti itu. Berarti ini sifatnya fleksibel ya Bu ya, menempatkannya. Kalau kami yang penting outcome-nya adalah nanti ke ujungnya tuh anak-anak menjadi berintegritas atau tidak. Tapi kalau bagaimana metodenya itu setiap sekolah memiliki fleksibilitas untuk menerapkannya, mau melalui mata pelajaran apa, ekstrakurikuler apa, kokurikuler apa tuh dikembangkan sendiri oleh sekolah, karena sekolah yang paling tahu metode mana sebenarnya yang paling tepat ya untuk anak-anak. Jadi panduan-panduan dari KPK, modul-modul dari KPK itu hanya sifatnya memberikan inspirasi atau acuan umum saja, tapi itu bisa sekali dikembangkan lebih lanjut dengan konteks lokal dari sekolah itu sendiri ya. Selanjutnya kira-kira untuk jenjang pendidikan anti korupsi ini ditanamkan dari jenjang yang mana Bu? SD, SMP, SMA, atau difokuskan ke jenjang SMP saja? Kalau kita istilahnya dari PAUD sampai MAUD ya. Jadi dari PAUD, dari TK gitu ya, dari playgroup bahkan sampai dengan mahasiswa itu kan nggak ada batasan usia. Betul. Bahkan yang 50 tahun pun kalau mau sekolah lagi tuh masih bisa gitu. Jadi semua jenjang pendidikan itu kita tanamkan pendidikan anti korupsi sebenarnya. Iya. Nah, tadi kan Ibu sudah berkeliling ya di lingkungan UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Nah, kira-kira setelah Ibu mengobservasi nih lingkungan observasi implementasi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 2 Bandar Lampung, menurut Ibu Siti dan Ibu Sari ya, betul, kira-kira apakah pendidikan anti korupsi ini sudah ideal di sekolah ini? Monggo Mbak Fatimah. Oke, kalau misalnya untuk ukuran indikator ideal sendiri sebenarnya kita masih dalam proses juga ya Mbak ya, maksudnya bagaimana kita bisa mengembangkan itu nanti ke depannya. Tapi secara umum kami mendapatkan banyak sekali masukan gitu ya terkait praktik-praktik baik yang sudah dilakukan di sekolah ini seperti itu.
karena Lampung sendiri menjadi salah satu provinsi yang sudah sering dijadikan rujukan oleh KPK untuk implementasi pendidikan anti korupsi gitu, baik di level pemerintah daerah ataupun di satuan pendidikannya. Nah, hal-hal yang tidak tadi kami diskusikan dengan Pak Kepala, dengan guru-guru, nah itu sangat-sangat memberikan masukan dan secara umum sudah berjalan baik. Bahkan banyak inisiatif-inisiatif yang unik juga ya tadi ya, guru pendamping akademik gitu ya, untuk membantu siswa ketika pembelajaran daring di masa pandemi ini seperti itu. Nah, itu harapannya nanti akan kami kembangkan untuk menjadi praktik baik yang bisa dibagikan untuk seluruh satuan pendidikan di Indonesia gitu. Apalagi sekolah ini kan udah calon sekolah penggerak, mudah-mudahan lolos ya Pak. Amin. Ya. Dari hasilnya nanti. Jadi sebenarnya kalau udah sekolah penggerak itu sebenarnya kan indikatornya udah di atas ya, udah jadi level 3 ya Pak ya, mandiri berbagi gitu ya kalau di kurikulum Merdeka. Jadi ya mungkin kalaupun ada penguatan sifatnya minor gitu ya di sini yang bisa dilakukan untuk pendidikan anti korupsi. Paling nanti kami akan kuatkan melalui modul-modul gitu ya yang sedang kami review, update gitu ya untuk bisa diberikan kepada sekolah ini. Oke. Nih, kira-kira nih Bu, apa yang bisa disampaikan dengan para peserta didik kita di PTS Akademi Bandar Lampung ataupun para pemirsa Standar TV yang siap menonton channel kita? Mungkin kepada siswa dulu nih Kakak Fatimah panggilannya kalau Iya betul. Kalau misalnya sebelum pandemi itu suka banyak ini kunjungan siswa-siswa ke KPK gitu Pak. Iya. Belanja anti korupsinya langsung di gedung KPK gitu kan. Itu biasanya saya ditanya ke KPK. Nah mungkin pesan-pesannya ayo adik-adik semua kita sama-sama menyadari peran penting dari masing-masing untuk membangun kebiasaan jujur gitu ya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, karena kalau sudah membiasakan kejujuran dari sekarang, kita untuk semua akan bisa menjadi pribadi yang semoga lebih baik dan harapan untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, kalau dari saya satu aja, biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Belum tentu benar gitu ya. Nah sekarang kita mau tanya dengan Bapak Kepala PTS dan juga Bandar Lampung. Bagaimana Pak dengan adanya kunjungan observasi implementasi pendidikan anti korupsi ini di sekolah kita? Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih pada Bu Siti dan Bu Sari yang telah berkunjung ke SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Kita sharing bersama terkait dengan implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah, terutama di SMP Negeri 2 Bandar Lampung ini. Banyak hal yang tadi kita bicarakan di ruangan dan juga pada saat observasi ke lapangan terkait ini. Harapannya tentunya tidak putus sampai di sini, ya, mungkin ke depan ya adalah perwakilan dari daerah itu semacam TOT atau apa untuk gurunya dipanggil KPK gitu, ya bintek lah per kabupaten satu aja lah gitu. Lampung ini kan pilot project ada 15 kabupaten, 15 dipanggil, entah di mana, kasih pelatihan, nah sehingganya setelah ada rumusan yang ideal untuk implementasi pendidikan anti korupsi, itu nanti bisa disampaikan, dikeluarkan ke teman-temannya yang ada di daerah, jadi supaya implementasinya sama, jadi bukan berdiri sendiri, walaupun nilainya berdiri sendiri, tapi pelaksanaannya insersi atau satu kesatuan dengan mapel yang sejenis, kira-kira begitu. Terima kasih Bu. Oke, kalau gitu terima kasih kepada Ibu Sari dan Kak Fatimah yang sudah berbagi dengan kita di Spanda TV. Sekarang kita sama-sama ya Bu. Ya. Silakan like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi di Spanda TV. Oke Bu? 1, 2, 3. Silakan like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi di Spanda TV. Oke. Kita akhiri pembicaraan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.